سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Agung Al-Muttaqin Pasaman Islamic Center yang berbahagia, pada malam ini merupakan jadwal wirid kita, wirid rutin kita. Biarpun pada malam ini atau saat ini kita jumlahnya sedikit karena mungkin hujan menghalangi langkah yang lain, namun karena kehadiran kita di sini melebihi dari 10 atau lebih, maka kita tetap melanjutkan wirid Selasa malam ini, dan ini merupakan minggu yang pertama dulunya ini diisi oleh Ustadz Erwan. Sampai dengan saat ini sudah berusaha kita untuk mencari gantinya Ustadz Maslir, tapi sudah ada 2 bulan setiap saat kita hubungi selalu dianya banyak kegiatan. Mudah-mudahan di hari-hari mendatang beliau bisa mengisi sebagaimana yang kita harapkan. Di saat Ustadz Darwan itu kita dengarkan kajian-kajian beliau tentang ekonomi syariah, kalau tidak salah pembahasannya. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita coba membahas tentang ilmu-ilmu harta. Kalau disebut dengan ekonomi berarti itu artinya berhubungan dengan harta benda. Alhamdulillah, setiap kita memiliki harta masing-masing. Ada yang hartanya sedikit tetapi cukup, ada yang hartanya banyak tetapi masih merasa kurang. Waliyadzubillah, kita berlindung dari sifat-sifat seperti ini. Karena sangat penting masalah harta ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan beberapa prinsip di dalam memiliki harta, atau memindahkan harta, atau meminjamkan harta, dan lain-lain sebagainya. Islam bukan berarti agama yang kaku. Islam sangat terbuka dengan masalah harta. Bahkan Bapak dan Ibu, Islam itu sangat menganjurkan pemiliknya untuk senantiasa memiliki harta dan tidak miskin. Hadis yang sangat populer selalu kita dengarkan dari guru-guru kita, kadal faqru ayyakuna kufran. Sangat dekat sekali kefakiran itu sangat dekat kepada kekufuran.
Waliyahillah. Kenapa Rasulullah mengatakan antara kefakiran dengan kekufuran itu sangat dekat? Ya kan? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Pertama, Rasulullah mewanti-wanti agar umatnya tidak berada dalam kefakiran. Biarpun Islam memperhatikan golongan fakir. Ini kan sedikit agak bagaimana? Agak ada ultimatum bahwa jangan jadi fakir, tapi di lain hal dia memperhatikan fakir. Sama halnya dengan budak. Islam itu memerangi budak. Jauh sebelum Indonesia mengatakan memerangi perbudakan di dunia, jauh karena Indonesia apalah kalau dibanding dengan agama kita Islam, lahirnya Indonesia, Allah. Maksudnya bahwa Islam itu memerangi dan tidak setuju dengan perbudakan, karena ini melanggar hak-hak manusia sebagai manusia untuk hidup. Namun tatkala kita buka Al-Quran, kita buka disiplin ilmu fikih, dibuka lagi hadis, banyak berbicara tentang perbudakan. Sudah dilarang tapi dibicarakan. Sama halnya syirik. Haram enggak syirik? Haram. Haram enggak nifaq, munafik? Haram. Tetapi dibicarakan dalam Islam. Ya kan? Dari sini orang-orang barat yang beraliran orientalis itu orang-orang barat yang memperdalami agama Islam sampai mereka hafal Al-Quran. Bahkan bagi mahasiswa di Timur Tengah atau di Indonesia itu sekarang untuk mencari hadis tinggal ditulis aja Pak, kata-kata hadis sedikit aja ditulis, itu langsung tuh keluar hadisnya itu. Itu yang menciptakan program itu adalah orientalis, bukan Islam. Subhanallah. Kenapa mereka sebegitu perhatiannya kepada Islam? Sebenarnya mereka pelajari untuk merusak, melihat kelemahan-kelemahan Islam itu. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya muslihat, lalu Allah tipu mereka, dan Allah itu sebaik-baik strateginya sama, pasti unggul dari hamba-hamba manusia yang menipunya. Bapak dan Ibu, orientalis itu melihat bahwa Islam itu agama yang memperbolehkan budak, katanya. Maka dia bicarakanlah Islam itu berbicara tentang perbudakan. Para sahabat memiliki budak-budak. Bahkan Rasulullah zaman beliau, zaman Rasulullah ada budaknya, ada budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia merdekakan, ya kan? Bahkan dalam riwayat ada yang sampai istri budaknya dia kawini, Zaid bin Harithah, sampai seperti itu. Padahal Islam itu memerangi budak. Buktinya bahwa kalau kita lihat kafarat itu denda-denda. Contoh, denda haji, denda puasa. Ada namanya kafarah, memerdekakan hamba saya. Lah, dengan ini bahwa Islam
sebenarnya tidak memperbolehkan perbudakan. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, Islam itu sangat agama yang terbuka, tidak tertutup sebagaimana yang dipahami sebahagian pemeluknya yang gagal paham dan dangkal wawasan. Terkadang dia mendapatkan satu hadis, dia perpegangi hadis itu, padahal pertama pemahamannya mungkin tidak seperti teks yang ada, atau masih ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang teks hadis yang itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lihat bagaimana Islam itu memandang harta. Bagaimana Islam itu memandang harta. Agar terarah kajian kita, pertama kita langsung ke cerita harta yang haram. Kalau harta yang halal, itu jaleh. Ya kan? Dalam agama kita seperti yang pernah kita sampaikan di kajian ASN tentang di bulan 2 bulan yang lalu, sama juga materinya tentang ekonomi syariah juga, kita sampaikan bahwa tatkala hamba Allah, manusia umat Islam melakukan sholat, dalam Al-Quran itu sholat Jumat, fa'idha qudiyatis sholat, apabila telah dilaksanakan sholat, maka perintah setelah sholat itu, Pak, ada perintah fantashiru, maka bertebaranlah, pergilah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya agama kita itu tidak menganjurkan kita untuk menjadi hamba masjid. Mohon maaf, dalam tanda kutip ya Bapak dan Ibu, hamba masjid. Lalu yang dia tahu hanya masjid, di masjid, tinggal di masjid, tidak kerja, tidak, salah dalam pandangan agama kita. Ayat berikutnya yang sering kita hafal, bahwa tatkala Allah memberitahu kepada kita tentang kebiasaan kabilah Quraisy dalam ayat ilafi Quraisy. Quraisy itu kabilah yang suka dengan harta. Tercatat Quraisy itu termasuk kabilah yang menguasai jazirah Arab di zaman dulu dan zaman sekarang. Bapak dan Ibu, terkaya di dunia itu suku Quraisy sampai saat ini. Pangeran Talal itu subhanallah hartanya, ya, Quraisy. Dari zaman dulu memang Quraisy ini dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Suku Nabi kita, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. Jadi mereka kalau sudah musim dingin pasti ada dagangan mereka tentang musim dingin. Apa itu contohnya? Mungkin buah-buahnya yang cocok dengan musim dingin, bajunya yang pas dengan musim dingin, yang diperlukan pada masa musim dingin. Semua mereka ahli. Namun yang menarik dalam surat Quraisy itu Bapak dan Ibu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik bait, pemilik Ka'bah ini. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan ini sebuah isyarat dari Allah Ta'ala kepada kita bahwa hamba umat Islam tidak boleh, jangan nyaman dengan garis kefakiran
dan garis kemiskinan. Diperangi, tidak boleh. Di saat ada status yang namanya muzaki dalam agama kita, kita ini punya dua status. Yang namanya status muzaki atau mustahik. Tidak ada lagi yang lain. Ada enggak? Oh, status ketiga ustaz dalam agama? Tidak ada. Kalau tidak mau memberi zakat, berarti kau menerima zakat. Muzaki itu memberi zakat. Kalau mustahik itu yang menerima zakat dengan ketentuan kayak tadi, fakir, miskin, sampai selanjutnya. Jadi status kita kalau biasanya mustahik harus naik level jadi muzaki. Subhanallah. Itulah pesan dalam ayat-ayat Allah Ta'ala tentang harta. Namun bagaimanapun Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memiliki harta, hati-hati dengan harta yang haram. Sebab harta yang haram itu berbahaya. Pertama, bahayanya di dunia. Apa bahayanya Ustaz? Harta haram itu akan menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan syaitan. Itu bahayanya, Pak. Berbahaya. Harta haram itu menggiring seseorang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Baik, kita lanjut. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi, apa bahaya harta haram itu, Ustaz? Pertama, harta haram itu akan menggiring seseorang kepada langkah-langkah syaitan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah dari bumi yang halal serta thayyib. Kalau bicara tentang thayyib, Bapak dan Ibu, itu adalah yang memberikan manfaat untuk tubuh awak. Loh, ada memang makanan yang memberikan efek kepada tubuh awak. Banyak, Pak. Kebanyakan makan daging, lah rusak awak. Kebanyakan minum minuman manis, lah rusak awak. Halal dia, tapi tidak thayyiban. Yang betul, halalan thayyiban. Thayyiban ini Bapak dan Ibu, kalau halal, udah pasti berada dalam rel-rel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tatkala kita bicara tentang thayyiban, ada bukan cuma ditentukan oleh Allah Ta'ala, tapi bisa ditentukan setiap kita. Nah, apa dulu? Jadi thayyibannya itu, kalaulah darah tinggi awak tinggi, maka thayyibannya itu beda dengan darah rendah. Ya kan? Kalau orang yang malah menderita penyakit gula, thayyibannya itu beda dengan yang gulanya normal. Ya kan? Sampai selanjutnya, maka thayyiban di situ bisa ditentukan oleh masing-masing kita. Jangan kita ikuti, oh dia enak aja makan daging, saya juga makan daging lah. Ternyata tidak thayyiban kepada diri kita. Subhanallah. Tapi kalau halal, itu sudah jelas itu. Thayyibannya itu berhubungan dengan masing-masing kita. Kepada Ibu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka janganlah dengan harta yang haram itu kamu akan tergiring kepada khutwah syaitan. Apa itu khutwah itu, Ustaz?
Khutuwat itu adalah langkah demi langkah. Jadi harta haram kopa pertamanya masih bila jadi sedikit. Khutuwah ya. Langkah demi langkah dia mengajak manusia itu sampai jatuh kepada perbuatan syaitan yang hakiki. Dan Allah Ta'ala telah memberikan ultimatum kepada kita, innahu lakum aduun mubin. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu yang pertama, bahaya harta haram itu. Lalu bahaya yang kedua Bapak dan Ibu, harta haram itu ternyata akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyahzubillah. Harta haram itu menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Loh, bagaimana dia menjauhkan kita dari Allah Ta'ala? Karena sesuatu yang haram itu akan jadi nuktah di hati orang itu. Jadi nuktah itu jadi kotoran. Semakin banyak kotoran, maka semakin terhijab dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terbiasa dengan hal-hal yang haram. Sedikit demi sedikit mulai sholat pun dianggap sebagai hal yang remeh, ya kan? Ceramah dianggap sebagai sesuatu yang udah biasa. Tidak ada lagi getaran-getaran hati dengan dasar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu dia akan merasakan di jiwanya getaran-getaran. Salah satu getaran adalah takutnya dia kepada nerakanya Allah dan tamaknya dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi. Kalau sudah membiasakan diri dengan harta yang haram. Yang paling berbahaya Bapak dan Ibu, harta haram itu akan menolak dikabulkannya doa-doa kita. Waliyahzubillah. Ini berbahaya. Doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering kita dengarkan dari ustaz-ustaz kita, ada seorang laki-laki, dia sedang berangkat di dalam perjalanan. Padahal kita tahu salah satu doa yang makbul Bapak dan Ibu itu adalah di saat kita dalam perjalanan. Subhanallah. Ini menarik ini Bapak dan Ibu. Kita dalam perjalanan ternyata kita dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita saat itu mustajab. Namun dalam hadis ini, dia sudah lama dalam perjalanan sampai rambutnya sudah acak-acakan, sudah betul-betul capek perjalanan itu. Ya namanya perjalanan Pak, apalagi zaman dulu, ya kan? Lalu dia yamuddu yadahu ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, begini, begitu, mohon ini dan mohon itu. Kata Rasulullah SAW, padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bahkan ghudhiya bil haram, tubuhnya tumbuh. Ghudhiya itu tumbuh tubuhnya dari harta yang haram. Fa'anna yustadabuna. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya. Jadi Bapak dan Ibu, harta yang haram ini betul-betul sangat membahayakan diri kita. Dan banyak lagi kalau kita baca di sini lagi itu nanti akan banyak sekali harta ini akibatnya sangat buruk kepada diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu kita lihat sekarang
Apa itu harta yang haram? Apa itu harta yang haram? Harta yang haram itu adalah harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. Itu haram. Kan tidak sulit dong. Untuk menentukan haram tak harta ini, halal tak harta ini, cuma atuh menentukannya sesuai tak dengan syariat. Kalau melanggar syariat aturan Allah berarti haram. Kalau tidak melanggar aturan Allah berarti halal. Tapi ini tajam pembahasannya. Jadi kalau kita sebut apa itu harta haram? Oh, harta yang didapat dimiliki dari jalan yang dilarang oleh syariat. Bicara tentang harta, Bapak dan Ibu, kita banyak aspek yang kita bicarakan. Salah satunya cara mendapatkannya. Cara mendapatkan harta. Caranya saja dilihat, bukan hartanya, caranya saja dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala cara mendapatkan harta itu ada unsur ghorornya, ada unsur zalimnya, ada unsur tipu menipunya, ada unsur kebohongannya, ada unsur apa lagi? Menipunya, zalimnya. Bahan maksud zalim kau Ustaz, model kau Pak. Ustaz Hamdi kau pembahasannya kau tentang harta waris. Lajale-jale Allah sebut harta waris kau. Bahwa yang namanya harta waris itu harta yang ditinggalkan oleh si mayit, harta si mayit. Dalam orang Minang kan ada namanya harta pusako segala macam. Itu wallahu alam apa itu masuk yang jale. Kalau kita tanya Pak, kok harta siapa? Harta si A. Harta ini Pak ada yang dicari, ada yang dimiliki karena warisan. Itu juga harta dia itu. Kadang-kadang kita kan salah paham dalam agama kita ini. Kita pilih-pilih. Ini Allah alam. Sebenarnya kalau kita bicara tentang harta warisan di orang Minang, hampir tidak digubris. Na'udzubillah. Hampir tidak diperhatikan. Ini banyak kajian-kajian dari guru-guru kita di Minangkabau tentang harta waris ini. Dan banyak penemuan-penemuan yang sebenarnya jauh lari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sangat berbangga tatkala kita menyebut dalam pidato-pidato kita ada bahasan di syarah bahasan di kitabullah. Tapi kadang-kadang itu hanya dalam sebutan. Alhamdulillah. Nah, ini berbahaya. Dalam hal makanya kadang-kadang Bapak dan Ibu, karena beratnya masalah harta ini berat sekali. Gara-gara harta ini Pak bisa saling bunuh-membunuhan. Yang satu darah saling bacok-bacokan. Subhanallah, terjadi. Dan itu dari dulu, bukan sekarang. Dari zaman sebelum Islam, datang Islam, telah menyebar Islam, problem ini masih saja berdiri tegak. Na'udzubillah. Tidak ada nama yang namanya harta. Pasti hitungannya emosi, hitungannya tidak ada cerita cerita iko adi awak, iko buni awak, iko paman awak, hampir tidak ada itu. Makanya Islam datang Islam sebagai penengah, Islam sebagai panduan. Karena harta ini sangat riskan,
sangat berbahaya, harus diatur dalam agama kita. Maka datanglah ilmu mirath, ilmu membagi harta warisan. Nah, sangat banyak pembahasan tentang itu. Maka Bapak dan Ibu, kita harus menyadari betapa pentingnya seorang muslim memahami apa saja itu hal-hal yang membuat harta itu jadi harta haram, yang membuat harta benda yang kita miliki itu menjadi harta benda yang haram. Itu harus kita pelajari. Maka pertama, harta haram, ini masuk materi pertama, harta haram karena hasil kezaliman. Pak, biar cari apa? Pembahasan pertama, apa saja harta yang menjadi haram karena landasan kita miliki harta itu karena ada unsur kezaliman. Kita lihat apa itu definisi arti daripada zalim. Ya, ada sekitar 10 menit lagi. Mudah-mudahan sampai pembahasan kita. Definisi zalim itu sebenarnya, zalim itu Bapak dan Ibu diambil dari bahasa Arab, yaitu zulm. Ya, kalau kita buka-buka Bapak dan Ibu, Al-Quran sangat banyak bicara tentang zulm, zalim. Ada yang berbentuk pelaku, namanya zolim, berarti orangnya yang zalim. Pelaku kezaliman itu zolim. Ada yang zulumat. Zulumat itu kegelapan-kegelapan. Kezalimannya itu sudah menutupi hati dan nuraninya. Itu zulumat. Sampai-sampai dia tidak kenal dengan Tuhan. Ya, sampai-sampai dia tidak kenal dengan Tuhan. Bukan cuma zolim lagi, sudah zulumat. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, secara arti zolim itu artinya menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ada sesuatu yang semestinya tempatnya di sini, kita letakkan di sebelahnya atau kita letakkan di tempat lain. Itu dalam bahasa Arab zalim. Tapi itu dari bahasa. Kalau kita berbicara tentang istilah dalam agama, kalau disebut dengan zalim, apa itu Ustaz? Nih, zalim itu kita artikan mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara menambah ataupun mengurangi. Tuh, Bapak dan Ibu, mengerjakan larangan Allah. Lajale dilarang Allah, kita kerjakan. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, meninggalkan perintah Allah. Lajale diperintahkan Allah, kita tinggalkan. Itu zalim tuh. Belum titik. Kita lanjutkan.
Apabila perbuatan itu melampaui ketentuan syariat, maka perbuatan itu disebut zalim. Bisa jadi perbuatan itu kita tambah atau kita kurangi. Ini perintah Allah dalam hal sholat. Sholat zuhur 4 rakaat, kata Allah Ta'ala, kita buat jadi 6, zalim. Atau kita kurangi dari 4, padahal kita mungkin zalim. Itu kalau masalah sholat. Coba kita tarik dengan masalah harta. Allahu Akbar. Ada satu ayat atau surat, Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran yang sebenarnya surat ini dibandingkan dengan surat-surat setelahnya atau sebelumnya, dia sangat panjang. Namanya surat Al-Mutaffifin. Orang-orang yang menakar harta. Kebayang. Sampai Allah Ta'ala mengultimatum, memperingatkan kita tentang hati-hati dengan orang-orang yang menakar takaran. Aku pernah bawa Ibu, tapi ini subhanallah, betul-betul hati malaikat. Ada seseorang, mungkin kita tidak pernah lihat nih, dia kirim video ke saya. Ada ibu-ibu jual beras. Nah, pernah dilihat? Ibu-ibu lah, ibu-ibu ini karejono jual beras. Jual beras ini tidak di kilo, tapi ditabung, ada tabungannya, ya pakai takaran tabungan. Datang orang pembeli, ini hebat ini. Ini betul-betul mutaffifin al-muttaqin. Mungkin kita masih tidak berani melakukan itu. Ayo dia buat. Ini tabungnya, dia ambil dikit-dikit, tidak terlalu dikit sih, tapi ada semacam kayak centongannya, dia masukkan pelan-pelan. Kalau orang kan bisa sekali masuk, dia tidak mau. Dia sampai udah mau penuh tabung itu, dia biasanya kalau di kota-kota itu Pak, atau di pasar-pasar, setelah penuh itu kan digusur lagi tuh, digusur gitu kan. Kalau dia enggak, ditumpahin dikit-dikit sampai penuh ke atas. Ada subhanallah yang begitu. Sampai banyak orang yang komentar itu, ribuan yang komentar Pak. Sampai ke atas, sudah membumbung tinggi ke atas, baru dia ambil plastik, pelan-pelan dia masukkan ke plastik nih. Setelah itu belum sampai situ, dia ambil lagi 2-3 genggam lagi, masukkan lagi ke dalam. Allahu Akbar. Masukkan lagi. Sambil cerita nih. Setelah itu belum sampai situ, dia berikan pengaman. Tadi kan dia masukkan satu plastik, dia ambil lagi plastiknya satu lagi, agar tidak jatuh katanya, dimasukkan lagi. Seperti itu dalam menakar. Yang sebenarnya boleh dikatakan tidak mesti seperti itu, tapi hati ibu ini sangat mulia. Lah, kenapa disampaikan ini? Karena apalagi di pasar-pasar Pak, wal'iyadzubillah, kadang-kadang kilonya nggak jaleh loh Pak. Kok 1 kilo ternyata di belakang kalau dimainkan loh kok. Kiloan kok lah bermain. Nyampe awak ke rumah, kebetulan ada kiloan awak, pas dia dimasukkan ke situ ternyata cuma 8 ons, 7 ons. Nauzubillah. Ya kan? Yang kasihannya sudah sekilo kita lihat dia ternyata masih ada yang jatuh, sengaja dikeluarkan. Umpamanya ini banyak terjadi di pasaran, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika Rasulullah berjalan-jalan di pasar, sebagaimana kita berjalan di pasar. Iya Ustaz, iya. Rasulullah itu manusia, sama dengan kita, ya kan? Kalau dari
segi manusianya sama dengan kita. Rasulullah pergi berjalan-jalan, nyampe di sebuah tempat di pasar, dia lihat para sahabat jualan, orang-orang jualan. Lalu tatkala Rasulullah ingin membeli kurma, ya kan, membeli kurma, dia coba yang di atas. Wah, manis, segar, bagus, ya kan? Tiba-tiba Rasulullah memasukkan tangannya ke bawah. Oh, diambil yang di bawah, ternyata diangkat ke atas, tidak sama dengan yang di atas. Apa kata Rasulullah? Man ghasya falaysa minna. Kalau masih ada unsur penipuan dalam dagang, maka dia itu bukan termasuk dari umatku. Begini kan berbahayanya masalah kezaliman ini. Zalim. Apa lawan zalim, Pak? Lawannya zalim itu adil, berbuat adil sesuai takaran. Itu adil itu. Lawan zalim itu. Allah Akbar. Maka itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Dalam harta haram itu apabila kita hasilkan dari kezaliman. Apa itu zalim? Itu tadi. Pembahasan kedua, zalim itu ada zalim dari segi muamalatnya, interaksinya, bukan karena hartanya, tapi cara mendapatkan hartanya. Itu namanya muamalah, interaksinya ada unsur kezaliman. Ini juga sesuatu yang harus kita waspadai. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisti. Atau wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sama juga itu. Bahwa tatkala kita dalam menimbang, menakar sesuatu, janganlah berat sebelah. Tatkala kita mengadili satu perkara, maka janganlah berat sebelah. Ini berat, Pak. Apalagi kalau masalah itu terjadi di antara anak-anak kita, di antara saudara-saudara kita. Berat. Kalau kita condong ke sini, salah. Kita condong ke sebelahnya, salah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan sebuah penjelasan yang nyata, bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Lupa kalau kita bicara tentang rasul-rasul terdahulu, itu penuh dengan bukti-bukti kebenaran. Cuma terkadang kita tidak mau mempelajarinya. Kita kadang-kadang tatkala kita tanya, Nabi Nuh, tahu nggak siapa Nabi Nuh? Bagaimana ceritanya Nabi Nuh? Nabi Lut, bagaimana kisahnya Nabi Lut? Apa kekejaman kaumnya kepadanya? Ada dalam Quran, Pak. Begitu juga Nabi Idris, Nabi Hud. Iya kan? Subhanallah. Itu kalau kita baca kisah-kisah Rasulullah, Rasul-Rasul Allah, itu memberikan bukti-bukti nyata kepada kita. Ada Rasul yang kaya raya, ya kan? Ada yang Rasul yang miskin papa, ada Rasul yang jadi raja,
Ada rasul yang tidak digubris sama sekali. Oh, banyak. Dan itu harus kita tahu. Harus kita pelajari. Kita dengarkan. Dan kita baca. Subhanallah. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami, kata Allah, menurunkan, membekali rasul-rasul itu dengan ketentuan-ketentuan. Wal mizan, dan dengan ukuran-ukuran hati nurani. Mizan Tuhan. Kalau cerita mizan jangan dibilang timbangan. Dikira aku awak menimbang-nimbang apa pun dah. Tapi lebih kepada hati nurani. Mbok ya timbang-timbang. Ya. Nah, semakin kuat rasa timbang-timbang di hati kita, maka semakin peka kita dalam kebenaran dan keburukan. Tapi semakin kita buta dengan timbangan-timbangan batin itu, semakin tidak kita lihat kebenaran itu sama sekali. Allahu Akbar. Liyakuman nasa bil qist. Perintahnya agar manusia itu hidup dalam keadilan. Kenapa? Kalau apa menimbang-nimbang, ambo menimbang-nimbang, maka hidup itu tentram dan nyaman. Allahu Akbar. Dan itulah misi dan visi Rasul-Rasul terdahulu yang telah Allah utus. Subhanallah, masih panjang sebenarnya karena waktu sudah masuk sholat Isya. Kita berhenti di harta haram hasil kezaliman, dan masih banyak lagi tentang harta-harta haram, dasar-dasar yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan keagamaan kita di dalam mendapatkan harta-harta atau memiliki harta-harta yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma